Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Kami akan membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Adapun kelompok 2 yaitu Gendin Muhammad RA, Imam Nur Mahmudi, Fadil Hani, dan Muhammad Al-Farizi. Apa itu sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman syariat Islam, sebagaimana yang telah diketahui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Di kalangan para ulama, terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber ajaran Islam lainnya yakni ijtihad, yang dipandang sebagai sebuah proses penalaran akal pikiran yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung saja, yang pertama Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, artinya bacaan, atau Al-Quran juga bisa berarti mengumpulkan atau al-jam'u. Secara terminologi, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti dalam ayat yang artinya, tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Yunus ayat 37. Menurut ulama klasik, Al-Quran sumber ajaran Islam pertama yang memuat firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, atau bisa disebut dengan Nuzulul Quran. Surat yang pertama kali turun yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad sudah berpindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madinah atau Madaniyah. Al-Quran memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Menerangkan dan menjelaskan. 2. Al-Quran kebenaran yang mutlak. Yang 3. Pembenaran. Yang 4. Sebagai furqan, pembeda antara hak yang batil dan yang batil. Yang ke-5 sebagai obat jiwa atau sebagai obat dari segala penyakit jiwa. Yang ke-6 sebagai pemberi kabar gembira. Yang ke-7 sebagai hidayah atau petunjuk sekaligus pedoman hidup. Yang ke-8 sebagai cahaya petunjuk. Yang ke-9 sebagai pembelajaran. Sumber ajaran Islam yang kedua yakni As-Sunnah atau Al-Hadis. Hadis disebut juga As-Sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan atau persetujuan diamnya Nabi sebagai terhadap perkataan dan perbuatan sahabat. Pengertian di atas didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut, yang artinya, barang siapa membuat sunnah yang baik maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Dan barang siapa membuat sunnah yang buruk maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.
Adapun fungsi al-sunnah dan dalam hubungan dengan Al-Quran, yang pertama bayan tafsir, yaitu menerangkan segala ayat yang sangat umum, mujmal dan mustarok. Yang kedua bayan takrir, memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Yang ketiga bayan taudih, menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat Al-Quran. Selanjutnya tingkatan-tingkatan hadis. Hadis sahih, suatu hadis dapat dikatakan hadis sahih apabila terdapat 5 hal, yakni semua rawinya adil, semua rawinya sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung tidak putus, tidak berliat, tidak janggal. Yang kedua hadis hasan. Hadis hasan hampir mirip dengan hadis sahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Yang ketiga hadis dhaif. Secara bahasa hadis dhaif yakni hadis yang lemah. Secara istilah di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis. Sumber ajaran Islam yang ketiga yakni ijtihad. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas sesuatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum atau ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah diindikasikan oleh sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud yang berisi dialog atau tanya jawab antara Nabi Muhammad SAW dan Muaz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur Yaman. Pada dasarnya, semua umat Islam berhak melakukan ijtihad sepanjang ia menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah Islam juga berakhlak baik dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.